Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5. Nama saya Laili Susanti dari kelas MA7. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Nama saya Nuril Riana Yanuar, alamat saya dari RAN 2 Gong Lumajang, jurusan saya manajemen dari kelas MA7. Perkenalkan, nama saya Prinka Floriansyah dari Sukodono, jurusan manajemen kelas A7. Perkenalkan, nama saya Denny Prasetyo, alamat saya Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, jurusan saya manajemen kelas MA7 kelompok 5. Nama saya Muhammad Syafur Rizal, saya dari kelas 1 manajemen 7. Perkenalkan, nama saya Gamar Irisandi, saya dari kelas manajemen A7, saya berasal dari Kelakah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kedua, yakni tentang kebijakan harga. Kebijakan harga di sini adalah suatu keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja, selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Untuk aspek kebijakan harga tersendiri ada 3 aspek di sini. Yang pertama adalah tahapan penetapan harga. Yang pertama adalah perusahaan memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, perusahaan memikirkan kurva permintaan, probabilitas, kuantitas yang akan terjual pada tiap kemungkinan harga. Kemudian yang ketiga, perusahaan memperkirakan bagaimana biaya bervariasi pada berbagai level produksi dan berbagai level akumulasi pengalaman produksi. Kemudian yang keempat, perusahaan menganalisa biaya dan tawaran pesaing. Kemudian yang kelima, perusahaan menyeleksi metode penetapan harga. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan memilih harga akhir. Yang kedua adalah kriteria kebijakan menurut William N. Dunn. Adanya kriteria kebijakan menurut William N. Dunn yaitu 1. Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasuk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah. Kemudian yang kedua, formulasi kebijakan adalah peramalan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif. Kemudian yang ketiga adalah adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kebijakan penetapan harga. Dalam menyusun kebijakan penetapan harga, perusahaan mengikuti prosedur 6 tahapan penetapan harga, yaitu 1. Memilih tujuan penetapan harga. Perusahaan harus memutuskan selama ia ingin memposisikan tawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah untuk menetapkan kebijakan harga. Kemudian yang kedua adalah penentuan permintaan. Tiap harga yang dikenakan perusahaan akan menghasilkan level permintaan berbeda-beda, dan karena itu akan memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap tujuan pemasarannya. Dalam keadaan normal, permintaan dan harga berhubungan terbalik. Semakin tinggi harga semakin rendah permintaan. Dalam memperkirakan permintaan, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga. Nagel telah mengidentifikasikan 9 faktor, yaitu pertama, pengaruh nilai unik.
Yang kedua, pengaruh kesadaran atas produk pengganti. Yang ketiga, pengaruh perbandingan mutu harga yang sulit. Kemudian yang keempat, pengaruh pengeluaran total pendapatan konsumen. Yang kelima, pengaruh manfaat akhir. Yang keenam, pengaruh biaya bersama. Yang ketujuh, pengaruh investasi tertanam. Yang kedelapan, pengaruh mutu harga. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh persediaan. Kemudian yang ketiga adalah memperkirakan biaya. Biaya perusahaan ada dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. Contoh adalah gaji karyawan, biaya sewa, dan lainnya. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah menurut level produksi. Untuk dapat menetapkan harga yang tepat, manajemen perlu mengetahui bagaimana biayanya bervariasi. Kemudian yang keempat, menganalisa biaya harga dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan harga yang dapat ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya pesaing, harga pesaing, dan kemungkinan reaksi harga oleh pesaing. Jika tawaran perusahaan serupa dengan tawaran pesaing utamanya, maka perusahaan harus menetapkan harga yang dekat dengan harga pesaing atau perusahaan harus akan kehilangan penjualan. Kemudian yang terakhir adalah memilih metode penetapan harga. Dengan adanya 3 kurva permintaan pelanggan, fungsi, biaya, dan harga pesaing, perusahaan kini harus memilih suatu harga pesaing, dan harga barang pengganti menjadi titik orientasi yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam menetapkan harga. Saya Denny Prasetyo akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, tujuan kebijakan harga. 1. Mencapai target laba investasi atau laba penjualan bersih. Saya Denny Prasetyo akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, tujuan kebijakan harga. 1. Mencapai target laba investasi atau laba penjualan bersih. Perusahaan menetapkan harga produknya atau jasa yang diberikan atas dasar sasaran pencapaian persentase tertentu untuk pengembalian investasi atau laba penjualan bersih. Sasaran seperti ini menjadi kacau baik bagi perusahaan maupun pihaknya. Yang kedua, memaksimalkan laba. Sasaran menetapkan harga atau dasar menghasilkan uang sebanyak-banyaknya mungkin merupakan sasaran yang paling banyak dianut oleh perusahaan dalam teori ekonomi atau praktek. 3. Meningkatkan volume penjualan. Sasaran penetapan harga biasanya dinyatakan dalam persentase kenaikan volume penjualan selama periode tertentu. Katakanlah 1 tahun atau 3 tahun. Para pengecer menggunakan sasaran semacam ini. Yang keempat, mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar perusahaan yang mempunyai sasaran penetapan harga. Tipe ini memutuskan perhatian pada upaya mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, menstabilkan harga. Stabilitas harga seiring menjadi sasaran industri yang mempunyai pemimpin harga. Yang keenam, menangkal persaingan. Banyak perusahaan tidak tergantung dari besar kecilnya, secara sadar memberi harga produknya untuk menenangkan persaingan. Materi tentang macam-macam kebijakan harga. 1. Potongan dan kelonggaran atau discount and allowance. Maksudnya, potongan dan kelonggaran adalah hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat atau harga terdaftar. Kemudian yang kedua adalah strategi penetapan harga geografis. Maksudnya, seorang penjual harus mempertimbangkan pula biaya angkutan dari pabrik sampai ke pembeli. Yang ketiga, strategi harga tunggal dan harga variabel. Sebelum menentukan strategi penetapan harga, apa yang dianut oleh perusahaan, manajemen perlu terlebih dahulu mengkaji dengan cermat dua pilihan.
strategi tunggal atau strategi harga variabel. Yang keempat, penetapan harga unit atau unit pricing. Maksudnya penetapan harga adalah strategi pelaporan informasi tentang harga eceran yang sampai sekarang tetap didayagunakan secara luas oleh rangkaian pasar raya atau supermarket. Yang kelima, strategi lini harga. Penetapan lini harga banyak didayagunakan oleh para pengecer pakaian jadi. Pada intinya, strategi ini menyeleksi harga yang terbatas jumlahnya yang akan dicapai untuk setiap lini barang dagangan. Kemudian, sarana pengendalian harga eceran. Maksudnya, beberapa produk ingin mengendalikan harga eceran produknya. Ada yang mencantumkan pedoman harga-harga eceran yang diajukan oleh produknya. Ada juga yang secara tegas mencantumkan harga eceran tertinggi. Yang ketujuh adalah penetapan harga pelopor dan undang-undang. Gagasan yang mendasari adalah pelanggan ke toko membeli produk dengan harga pelopor dan kemudian tertarik untuk membeli produk lain dengan harga biasa. Yang kedelapan adalah penetapan harga psikologis. Ditingkatkan penjual eceran, strategi bagi penetapan harga psikologis adalah memberi harga dengan gasal, misalnya permen coklat seharga 5.000 dan buku seharga 6.000. Beberapa studi lapangan kurang mendorong keyakinan di atas. Harga gasal kurang disenangi toko-toko yang eksekutif. Kemudian yang kesembilan adalah penetapan harga di masa inflasi. Inflasi yang melanda ekonomi sebagian besar melanda negara di dunia selama beberapa tahun ini belum terlihat tanda-tanda mereda. Bagi eksekutif pemasaran terutama dalam penetapan harga inflasi memaksa mereka untuk mengembangkan strategi penetapan harga yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah persaingan harga lawan, persaingan non-harga. Maksudnya, di dalam upaya pengembangan program pemasaran manajemen mempunyai pilihan antara penekanan persaingan harga atau persaingan non-harga. Pilihan dapat mempengaruhi bagian-bagian lain dari sistem pemasaran perusahaan. Dengan harga yang rendah, biasanya pelayanan yang ditawarkan juga menjadi berkurang. Dahulu, rangkaian toko dan pusat-pusat penjualan dengan potongan harga selalu bersaing dengan cara seperti ini. Dari perusahaan juga mendayagunakan harga dalam persaingan melalui perubahan harga dan reaksi terhadap perubahan harga yang dilakukan oleh para pesaingnya. Terima kasih dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rian. Oke, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Unsur harga tersebut dalam waktu tertentu dirubah atau tidak. Apabila selama batas waktu tertentu keadaan menguntungkan, maka kebijakan harga tersebut ditinjau kembali apabila situasi dan kondisi perusahaan mengalami perubahan sehingga tidak mungkin lagi untuk dipertahankan agar produsen maupun konsumen tidak saling dirugikan. Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari policy, sedangkan dalam kamus manajemen pengertian kebijakan adalah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang ditentukan sebelumnya yang dibuat oleh manusia yang ditentukan untuk membimbing pelaksanaan pekerjaan ke arah tujuan organisasi. Baik, sekian materi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 5. Jika ada kesalahan ataupun kurang lebih, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.